Sekarang kita masuk pada bagian penting lainnya dari kalkulus, yaitu integral. Ya, pada video ini yang kita bahas adalah bagaimana mengaproksimasi luas dengan menggunakan finite sums. Pencapaian dari ilmu geometri klasik itu adalah bagaimana kita bisa mendapatkan formula untuk menghitung luas dan volume dari bentuk-bentuk seperti berikut: segitiga, bola, dan kerucut. Pada bagian ini, kita akan mengembangkan metode bagaimana cara menghitung luas dan volume dari bentuk-bentuk geometri yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Nah, metode inilah yang dikenal dengan integral. Nah, ada yang dikenal sebagai definite integral atau integral tentu. Ini adalah merupakan alat utama dalam kalkulus untuk menentukan dan menghitung banyak besaran-besaran penting. Seperti bagaimana menghitung luas, menghitung volume, menghitung panjang dari jalur yang melengkung, menghitung probabilitas, rata-rata, konsumsi energi, dan juga menghitung berat dari berbagai benda. Jadi seperti halnya pada turunan yang udah kita pelajari sebelumnya itu diekspresikan dalam bentuk limit, yaitu seperti pada rumus ini. Nah, integral ini juga akan muncul dalam bentuk limit, di mana terjadi peningkatan aproksimasi yang semakin baik dari nilai yang mau dicari. Jadi, prinsip integral itu adalah seperti ini. Kita mau mencari sebuah nilai. Katakanlah nilai itu kita mau mencari luas dari sebuah daerah. Daerah ini bentuknya tidak beraturan. Jadi kita tidak mempunyai cara langsung bagaimana mencari luasnya. Jadi nilai atau daerah tersebut kita bagi-bagi menjadi banyak komponen-komponen kecil yang kita sudah tahu bagaimana mencari luas dari masing-masing komponen kecil tersebut. Nah, jadi jumlah total luas dari masing-masing komponen itu kita jumlahkan, itulah yang akan mendekati nilai sebenarnya atau luas yang sebenarnya. Kemudian kita pertimbangkan apabila penjumlahan, apa yang terjadi dengan penjumlahannya kalau jumlah potongan kecil yang kita punya sekarang jadi semakin banyak. Jadi ketika jumlah potongan kecil tersebut mendekati tak hingga dan kita mengambil limit dari penjumlahan kontribusi dari potongan tersebut, maka kita akan mendapatkan definite integral. Sekarang kita pelajari bagaimana mencari aproksimasi dari luas atau bagaimana mencari pendekatan dalam perhitungan luas. Dasar-dasar untuk merumuskan definite integral atau integral tentu yaitu dengan cara membuat aproksimasi yang tepat dengan menggunakan finite sums. Jadi salah satu contohnya seperti yang sudah kita sebutkan adalah mencari luas di bawah kurva. Jadi kita bilang bahwa pada bagian ini kita akan mulai pendekatan terhadap integral dengan cara mengaproksimasi luas di bawah kurva dengan menggunakan finite sums. Nah, sekarang kita lihat grafik ini. Kita punya grafik fungsi fx atau y sama dengan 1 per x kuadrat. Ya. Nah, kita plot pada koordinat kartesian x, y, kita dapatkan grafik ini. Jadi kita mempunyai kurva y sama dengan 1 kurang x kuadrat pada interval x sama dengan 0 sampai x sama dengan 1. Sekarang, bagaimana cara kita mencari luas R? Meskipun kita belum memiliki metode untuk menentukan area R dengan tepat, tapi kita bisa mencari aproksimasinya dengan cara yang sederhana. Jadi aproksimasi pertama atau pendekatan pertama kita adalah dengan menggunakan dua buah persegi panjang. Ya, kita lihat pada grafik ini. Jadi grafik fungsi kita tadi y sama dengan 1 per x, 1 kurang x kuadrat. Ini sekarang kita gambarkan dua buah persegi panjang yang lebarnya sama. Jadi tinggi dari persegi panjang adalah bagaimana dengan cara kita pilih dua titik, yaitu titik sebelah kiri dari masing-masing persegi panjang. Ini namanya left end point. Kita tarik garis dari sini sampai menyentuh kurva. Yang garis pertama, garis kedua yang ini sampai menyentuh kurva. Ini garis kedua. Nah, inilah tinggi dari masing-masing persegi panjang. Jadi kita menggunakan titik ujung kiri atau left end point. Aproksimasi dari luas daerah di bawah kurva, ya, kita mau menghitung yang biru,
Tapi kita punya cara, kita hitung yang orange. Jadi kita hitung luas persegi panjang pertama dan luas persegi panjang kedua, dan dua-dua ini dijumlahkan. Maka inilah pendekatan kita dengan luas sebenarnya dari R. Jadi A itu di approximate atau pendekatannya adalah luas yang pertama ini 1 kali setengah. Setengah itu lebarnya kali 1 tingginya. Ditambah 3/4 kali setengah. 3/4 tingginya setengah lebarnya. Kita dapat pendekatan dari luas A itu adalah luas R itu ya A itu adalah 0,875 dengan menggunakan dua buah persegi panjang. Jadi dari grafik ini bisa kita lihat ya. Di grafik ini bisa kita lihat nilai aproksimasi ya A ini, yaitu penjumlahan dari luas dua persegi panjang ini. Ini nilainya lebih besar daripada luas kurva yang sebenarnya yang biru. Makanya ini disebut sebagai upper sum karena luas aproksimasi lebih besar dari luas sebenarnya. Ya, dapat kelihatan dengan jelas kalau di sini ada kelebihan orange di sini. Nah, bagaimana cara kita memperbaiki aproksimasi ini? Nah, sekarang dari yang tadinya kita menggunakan dua persegi panjang, sekarang kita tambah. Kita pakai 4 buah persegi panjang seperti kita lihat pada gambar ini ya. Nah, kita lihat pada gambar ini sama, kita masih pakai untuk mencari tingginya kita pasti pakai left end point, artinya kita pakai titik-titik di sebelah kiri dari persegi panjang. Masing-masing kita tarik sampai menyentuh kurva seperti ini ya. Nah, sekarang berarti kita bisa cari nilai aproksimasinya dengan menjumlahkan semua luas dari persegi panjang. Persegi panjang 1, 2, 3, 4, luas masing-masing kita jumlahkan. Itulah yang kita anggap sebagai pendekatan dari luas yang sebenarnya, yang biru. Ya. Tapi dari gambar juga bisa kita lihat kalau nilainya itu tetap lebih besar dari kurva yang sebenarnya. Yang orange tetap keluar di sini, lebih besar, lebih banyak daripada yang biru. Tapi aproksimasinya sekarang lebih baik karena jumlah yang orange itu lebih kecil daripada yang di sini. Kalau di sini total orange yang masih kelihatan di luar biru ini masih jauh lebih besar dibanding yang ini. Berarti dengan menambahkan jumlah persegi panjangnya, kita dapat aproksimasi yang lebih baik. Sekarang kita tetap menggunakan 4 persegi panjang untuk mengaproksimasi kurva. Tapi untuk mencari tingginya, kita sekarang pakai right end point atau titik ujung kanan dari kurva. Kita lihat seperti ini ya, beda. Kalau yang ini tadi kita pakai left end point, semua di sebelah kiri dari persegi panjang. Sekarang kita bagi ini 4, kita pakai semua titik yang kanan ya, dari mulai yang sini, terus di sini, ini, dan ini. Inilah yang kita pakai untuk mencari tingginya. Kita tarik garis dari sini sampai menyentuh kurva, dari sini sampai menyentuh kurva, dari sini sampai menyentuh kurva, dari sini sampai menyentuh kurva. Kebetulan di sini kurvanya memotong 0 pada titik ini. Jadi kita bisa lihat bahwa tingginya di sini 0. Ya. Jadi inilah kita tambahkan lah ya nilai luas dari masing-masing persegi panjang ini. Kita dapatkan A-nya, yaitu aproksimasi dari luas yang sebenarnya itu adalah 0,53125. Kalau kita lihat dari gambar, sekarang kita lihat kalau yang orange lebih kecil dari yang biru. Makanya kita lihat bahwa luas dari aproksimasi ini lebih kecil dari luas yang sebenarnya. Makanya ini namanya lower sum. Jadi luas kurva yang sebenarnya itu terletak antara lower sum dan upper sum. Jadi di antara 0,53125 dan 0,78125 yaitu upper sum yang sebelumnya. Jadi dengan mempertimbangkan lower sum dan upper sum ini, kita tidak hanya mendapatkan perkiraan luas ya aproksimasi kita, tapi juga kita bisa bilang bahwa kita menentukan error yang mungkin terjadi selama perhitungan. Karena luas yang sebenarnya terjadi itu adalah di antara kedua nilai ini. Ya, jadi kita bisa bilang bahwa errornya itu tidak akan lebih besar daripada selisih antara upper sum dan lower sum, yaitu 0,25. Nah, teknik estimasi yang ketiga, ya kalau tadi kita ngambil left end point, terus right end point, sekarang kita ambil titik tengah untuk menentukan tingginya, midpoint, titik tengah. Makanya disebut sebagai midpoint rule. Ya, kita lihat gambar ini. Jadi sekarang yang kita ambil titik tengahnya, ya titik tengah dari masing-masing persegi panjang. Kita tarik garisnya sampai menyentuh kurva. Itulah yang menentukan tinggi dari masing-masing persegi panjang. Kalau kita lihat dari
perhitungan luas estimasinya, ya itu ya adalah 0,671, penjumlahan semua luas dari persegi panjang. Kita lihat bahwa nilai estimasi atau pendekatannya itu lebih dekat dengan luas kurva sebenarnya. Kalau kita lihat ya, total luas yang warna orange, yang jelas warna orange ini hampir sama dengan total luas dari yang warna biru. Jadi sudah hampir mendekati. Jadi dalam setiap perhitungan interval dari interval A, B, ya kalau di sini A-nya 0, B-nya 1, di mana fungsi fx didefinisikan ya. Jadi fungsi fx ini didefinisikan pada interval AB. Terus fungsi fx pada interval AB ini seperti yang ini kita bagi menjadi n buah sub interval. Jadi kalau dia kita bagi jadi n buah sub interval, maka lebarnya sama, yaitu delta x sama dengan B dikurang A dibagi N. Ya, kalau misalnya ini lebarnya N-nya 4 kalau ini ada 4 persegi panjang. Ya kan? B 1 dikurang 0 dibagi 4. Nah, itulah lebar dari masing-masing persegi panjang. Jadi kita bisa lihat, nah sekarang kita gambar tiga metode pendekatan ini. Ada left end point, ada right end point, ada mid point. Left end point kita ambil yang bagian kiri ini. Ya, ini kita kasih nama. Ini yang pertama C1, C2, C3, C4. Misalnya kita bagi jadi banyak persegi panjang, akan terus C5 dan seterusnya sampai Cn. Lebar masing-masing itu yang kita sebut sebagai delta X ya. Ini delta X, delta X, delta X. Nah, karena dia bagian kiri, maka tingginya ini adalah kalau kita masukkan C1 ke dalam fungsi, itulah tingginya ini. Itulah dia kan, C1 kita tarik menyentuh fungsi, ini adalah FC1, ini tingginya. FC2 artinya kita masukkan C2 menggantikan semua variabel dari fungsi, maka dia ada berada pada titik ini. FC3 tinggi pada persegi panjang 3, FC4 tinggi persegi panjang 4. Nah, pada right end point sama caranya, cuman sekarang kita pilih yang sebelah kanan. Jadi C1, C2, C3, C4-nya pindah. Nggak di sebelah kiri tapi sebelah kanan. Kita dapatkan juga tingginya dengan cara yang sama. Bagaimana dengan midpoint? Sama. Ya, C1, C2, C3, C4-nya sekarang di tengah-tengah. Begitu juga dengan tingginya, kita hitung seperti ini. Ya. Jadi finite sums itu ini adalah merupakan penjumlahan luas dari n buah persegi panjang. Kita punya 4. Tapi kita bisa bikin banyak karena kita udah lihat tadi, semakin banyak persegi panjangnya semakin baik perhitungannya. Jadi kita bisa bilang bahwa finite sums-nya adalah penjumlahan dari luas masing-masing persegi panjang. Luas itu adalah alas kali tinggi. Alas kali tinggi. Alasnya delta X, tingginya FC1 untuk yang satu, FC2 untuk yang dua, dan seterusnya dan seterusnya. Dan kita bisa bilang kalau kita bagi kurva menjadi semakin banyak persegi panjang, semakin banyak dia, maka persegi panjangnya akan jadi lebih tipis lebarnya, ya kan? Lebarnya lebih kecil. Dan kita akan mendapatkan nilai aproksimasi yang lebih baik, ya. Kita lihat contohnya ini. Ini sekarang kita punya 16 persegi panjang. Kita akan mempunyai aproksimasi yang lebih baik. Ini kita pakai left end point, ini kita pakai right end point. Dan sebenarnya kalau kita bisa bilang pemilihan apakah kita pakai left end point, right end point, atau mid point nantinya ini tidak relevan lagi. Karena nanti kita akan membuat jumlahnya ini mendekati tak hingga. Bayangkan kalau jumlahnya mendekati tak hingga, maka ini akan dikompres ke kiri. Makin lama dia akan hampir berhimpitan. Kalau dia hampir berhimpitan, dia mau di kiri, mau di tengah, mau di kanan, atau mau di titik sembarang dimanapun, maka akan sama hasilnya. Jadi, tapi untuk ini kita harus mengetahui bahwa ada yang namanya left end point, right end point, dan mid point. Ya, sekian dulu video ini, kita lanjutkan dengan materi berikutnya pada video berikutnya. Terima kasih.